Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas kembali pokok-pokok penting yang ada di dalam kitab Raudatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Di bagian ke-24 ini beliau menulis dengan judul bab makna tobat dan buahnya lari kembali dan rendah hati. Inilah topik yang akan kita bahas di bagian ke-24 ini dari kitab Raudatul Talibin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat tobat adalah kembali dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalan yang jauh menuju jalan yang dekat, serta mengatur ilmu, mengatur hal dan amal kita. Begitu juga dalam pengaturan pada setiap makomnya. Ilmu merupakan salah satu pengikat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu hal adalah perasaan yang lahir dari tobat, dan amal yaitu perbuatan yang lahir dari perasaan di dalam hati dan anggota tubuh. Tobat didahului oleh dua kewajiban. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah memastikan bahwa dosa yang ditinggalkan itu benar-benar dosa. Yang kedua, tidak menganggap bahwa tobat itu semata-mata karena dirinya sendiri. Sebab Allah lah yang menciptakan tobat itu, kata Imam Al-Ghazali, di dalam dirinya dan memudahkan kita untuk bertobat. Itulah hal penting yang dimana tobat itu didahului oleh dua kewajiban. Yang pertama, memastikan bahwa dosa yang kita tinggalkan itu benar-benar merupakan dosa. Dan kemudian yang kedua adalah menganggap atau tidak menganggap bahwa tobat itu semata-mata karena dirinya sendiri, karena kemauannya sendiri. Tapi di sana Allah telah mendekatkan kita, memudahkan kita untuk bertobat. Maka kata Imam Al-Ghazali, kesadaran bahwa Allah lah yang membuat bertobat ini termasuk bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena erat kaitannya dengan kuasa Allah. Selain itu juga berkaitan erat dengan kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali menulis di dalam kitab Raudatul Talibin ini adalah terkait tentang rukun-rukun tobat. Itu ada 4, kata beliau. Yang pertama, mengetahui, kemudian menyesali, kemudian bertekad, dan yang keempat adalah meninggalkannya. Adapun batasan penyesalan yang wajib, yaitu penyesalan yang mendorong kita untuk meninggalkan dosa tersebut. Sementara hakikat berlari artinya meninggalkan maksiat menuju taat.
Jadi ketika kita sudah benar-benar bertobat, itu pada hakikatnya kita sudah kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan kepadanya. Inilah lari yang wajib dan didasarkan atas fondasi keimanan. Artinya, kembalinya hamba dari kesibukan-kesibukan yang melalaikan kepada Allah dan dari kebajikan menuju yang lebih baik. Ini juga merupakan tobat dan kembali, serta menjadi syarat kebahagiaan di akhirat. Bahwa orang yang lari, yang wajib, yang didasarkan atas kesempurnaan iman, tiada akhir bagi derajat dan tingkatan tobat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika berbicara tentang tobat. Dari 4 rukun yang beliau sebutkan, kalau kita cerna secara mendalam, maka kita akan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang akan mengantarkan kepada kita bahwa tobat kita itu bukan hanya sekedar tobat, bukan hanya sebatas begitu kita berbuat kemudian kita bertobat. Seakan-akan begitu kita mengetahui bahwa makanan itu pedas, kita langsung meninggalkannya besok lagi. Nah, kita harus memahami tobat itu, mengetahui tobat itu, supaya kesadaran kita menuntun kita untuk tidak mengulanginya lagi. Syarat pertama itu adalah mengetahui. Kita tahu tobat, maka kita laksanakan unsur-unsurnya. Kemudian kita menyesal. Setelah kita mengetahui, kemudian kita menyesal. Kita mengintrospeksi diri kita bahwa yang kita lakukan itu adalah maksiat. Maka kita bersegera bertobat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyesalan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bertekad untuk benar-benar tulus ikhlas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan, bukan karena kita ingin dipuji atau tidak, tapi kita benar-benar bertekad ingin bertobat dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kepada kita bahwa kita adalah hamba Allah yang banyak salah, yang kemudian kesalahan kita itu kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah meninggalkannya. Kalau kita sudah mengetahui hakikat bagaimana cara bertobat kita, kemudian kita sudah menyesal, kemudian kita sudah bertekad tidak mengulangi lagi, maka bagian yang terakhir adalah meninggalkannya. Meninggalkan dengan sepenuh hati, dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpotensi merusak diri kita. Maka kita bersegera dengan 4 rukun yang dikasih highlight oleh Al-Imam Ghazali untuk sama-sama kita perhatikan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu, selain dikenal dengan tobat, kondisi di atas juga artinya kondisi bagaimana prosesnya itu adalah bagian dari inabah. Sebagai inabah kita, karena hakikatnya adalah kembali kepada Allah itu kembali kepada Allah itu secara berulang-ulang, meski tanpa didahului oleh dosa. Dengan begitu, tobat adalah menyesali setiap dosa bukan tanpa dosa. Catatannya adalah tobat itu adalah menyesali setiap dosa, berarti bukan berarti kita tidak punya dosa, tetapi kita punya dosa, tapi kita menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah bagaimana yang terakhir ini adalah tawaduk. Tawaduk dalam konteks ini adalah berarti tunduk dan patuh pada kebenaran secara mudah.
kita pahami. Itulah pembahasan terkait tentang bab ke-24 dari kitab Raudatul Talibin. Semoga bermanfaat, dan Imam Al-Ghazali menutup dengan mengatakan wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.